Sihau sekuat harimau. Cahaya suci terlihat di sekelilingnya, meninggalkan bayangan setelah dia bergegas maju. Petir menggerakkan 9 langit. Makhluk yang memahami teknik berharga Kaisar Petir, mengenakan baju besi yang dilapisi karat, menggunakan serangan paling kuat, metode rahasia terlarang Kaisar Petir. Di masa lalu, Sihau telah menggunakan metode yang dapat melintasi alam budidaya untuk membunuh dewa sejati, mengguncang seluruh padang rumput Provinsi Api dan mengejutkan Akademi Dewi. Garis demi garis petir terjalin, mengembunkan kabut hitam di langit. Ada juga awan di kejauhan, yang membentuk elemen dao petir paling dasar di dunia, yang akan menciptakan kembali kesengsaraan petir. Tempat ini awalnya sangat gelap, jadi sekarang setelah awan gelap berkumpul, seolah-olah malam menutupi tempat ini. Bersama dengan pancaran sinar petir yang mengeluarkan suara pipak, menerobos kehampaan, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Sihau dibantai sampai darah panas melonjak, niat bertarung mengalir deras ke langit. Baru saja, dia telah melepaskan kepala makhluk dengan simbol reinkarnasi, dan sekarang, dia menghadapi makhluk yang memiliki teknik berharga Kaisar Petir, masih tanpa rasa takut. Dia melintasi langit, menjulang tinggi di kehampaan yang gelap, membiarkan petir terjalin. Dia membentuk jejak dengan tangannya, dan kemudian satu telapak tangannya mengarah ke langit, satu telapak tangan mengarah ke makhluk teknik Kaisar Petir di bumi. Dia tiba-tiba memilih untuk menghadapi serangan ini secara langsung, tidak menyingkir sama sekali. Kenyataannya, ini mungkin juga merupakan keputusan yang dibuat tanpa pilihan. Saat teknik Kaisar Petir menunjukkan kekuatannya, pengaruhnya menyebar luas, mustahil untuk disembunyikan. Namun, ini bukanlah badai petir yang sebenarnya, tidak memenuhi persyaratan untuk menampilkan kemampuan ilahi yang paling dalam. Karena itu, dia mengambil tindakan dengan kuat. Boom! Di langit, kabut belakang yang tidak menyenangkan pada akhirnya tidak bisa menggantikan awan. Masih ada waktu sebelum awan di kejauhan berkumpul. Telapak tangan Sihau mengguncang langit dan bumi, bahkan membuat kekosongan menjadi gua. Namun, ada juga seberkas besar perak yang jatuh. Itu sangat tebal, kumpulan elemen petir. Simbol petir dao muncul di tubuh Sihau, menggunakan pancaran petir ini untuk membubarkan serangan. Selain itu, telapak tangannya yang ditampar ke bawah bahkan lebih kuat, disertai dengan misteri mendalam yang tak tertandingi dari teknik berharganya saat menyerang makhluk itu. Individu yang berada di tanah tidak dapat menghindarinya, karena simbol-simbol misterius itu terbentang di kehampaan, bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi dan terjalin seperti jaring laba-laba saat turun. Itu menutup semua jalan. Ia menghadapi serangan ini secara langsung, tetapi pada akhirnya, ia mengeluarkan darah, tubuhnya terbang keluar. Membunuh! Sihau berteriak. Matanya membentuk simbol mata surgawi martial Dao. Seperti dua naga sejati, semua gerakan individu itu tersimpan dalam pikirannya, memungkinkan dia untuk bertindak terlebih dahulu. Siu! Telapak tangan Sihau diringkas menjadi pola yang paling rumit. Simbol cahaya bencana surga dan reinkarnasi terkondensasi bersama, di dalamnya juga terdapat pola dewa jenis ketiga. Kekuatan yang ditunjukkan serangan ini sungguh luar biasa. Seluruh lengan Sihau menjadi cemerlang seperti pedang suci emas. Itu adalah lengan makhluk abadi sejati yang menerangi langit. Dia dengan keras mengacungkannya ke bawah. Individu yang memiliki teknik berharga Kaisar Petir awalnya menderita luka serius, dan pada saat ini, gerakan tubuhnya terlihat jelas, langkah selanjutnya sudah dapat ditebak. Sekarang setelah menghadapi serangan ini, ia tidak dapat bertahan melawannya. Makhluk ini juga terbunuh, kepalanya terbang keluar dan meledak di kehampaan, berubah menjadi hujan darah. Mayat tanpa kepala itu roboh. Terlalu gila. Satu lagi terbunuh. Di belakang, Cao Yusheng dan yang lainnya terkejut. Metode rahasia macam apa yang Sihau gunakan, hingga menjadi tirani ini? Kenyataannya, bahkan Sihau sendiri tidak dapat sepenuhnya memahami teknik makhluk tertinggi yang baru. Dia baru mulai mengembangkannya, masih dalam tahap awal, belum benar-benar terbentuk. Sekarang, dia menemukan bahwa teknik ini dapat digabungkan dengan reinkarnasi dan cahaya bencana surga, sehingga kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Ini benar-benar mengejutkan. Dia tidak tahu apakah ini adalah teknik murni kekuatan atau apakah itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan teknik makhluk tertinggi lainnya. Ketika sudah matang sepenuhnya, semuanya akan terungkap.
Ketika saatnya tiba, kekuatan teknik yang tak tertandingi ini pasti akan meningkat beberapa kali lipat, hingga menampilkan beberapa kemampuan yang tidak diketahui juga. Masih ada setengahnya yang tersisa. Kelinci kecil itu berteriak, menatap dengan mata merahnya, melompat-lompat kegirangan dan bergerak. Dia sebenarnya akan berhasil, mengalahkan peristiwa yang tidak menyenangkan dan menguntungkan ini. Makhluk dengan tangan langit melepaskan helai demi helai cahaya putih, menyerang tanpa pandang bulu. Humanoid Kunpeng yang telah diserang hingga hanya tersisa separuh hidupnya, tubuhnya compang-camping juga merangkak untuk mengambil tindakan. Biarkan saja ini berakhir. Si Hao berteriak. Tubuhnya bersinar, mengeluarkan teknik yang menghubungkan langit dan menggerakkan bumi. Dia memimpin awan petir yang perlahan menyebar dengan satu tangan, tangan lainnya menyerang ke depan. Dia juga menampilkan teknik berharga Kaisar Petir, menggunakan elemen petir yang ditinggalkan makhluk sebelumnya. Ini sama dengan kekuatan gabungan dua orang. Petir tak berujung turun. Tangannya yang lain terangkat, menghasilkan pancaran petir yang menghantam kedua makhluk tersebut. Boom! Kedua ahli yang kuat itu sama-sama hangus hitam. Meskipun mereka tidak mati, mereka terbang ke atas, tubuh mereka terbakar dan hangus. Petir mengeluarkan suara pipak saat ia meluncur secara acak di tubuh mereka. Membunuh! Si Hao menggerakkan sepasang sayap Kunpeng yang sangat besar, bergegas mengejarnya. Dia juga menggunakan teknik makhluk tertinggi bawaannya. Dengan suara peu, tubuh mereka tertembus. Tempat ini menjadi sunyi. Jalur batu biru memiliki darah, bukan hitam, tapi sebenarnya merah tua, tampak seperti memiliki vitalitas yang kuat, berbeda dari sebelumnya. Berhasil, Anda sekarang telah mengambil langkah itu. Batu penyerang ilahi berteriak. Saya telah menyaksikan keajaiban. Cao Yusheng juga berkata, hatinya agak bergetar. Pasalnya, dari dulu hingga sekarang, berapa banyak makhluk yang mati karena gagal berhasil? Namun hari ini, dia menyaksikan pencapaian luar biasa tersebut. Bakat yang tiada taranya. Kelinci kecil mengeluarkan kata-kata pujian yang langka, mengedipkan matanya yang besar. Mengapa kabut hitam belum menyebar? King Yi merasakan kegembiraan yang luar biasa, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia melihat situasinya aneh, buru-buru mengingatkan semua orang. Kenyataannya, lupakan dia, bahkan Si Hao merasakan sesuatu yang jahat. Lampu di ruang hampa tidak tersebar, tidak menghilang. Sementara itu, di dekatnya, kabut hitam menjadi lebih tebal, memberikan semacam tekanan, serta energi yang menakutkan. Seolah-olah kabut jurang maut baru saja menghilang, mengungkapkan makhluk jahat sebenarnya di baliknya. Tiba-tiba, daging di tanah menyatu kembali. Keempat makhluk itu segera menyatu, berubah menjadi satu. Sayap Kunpeng terbentang, petir melingkari tubuhnya, simbol reinkarnasi menutupinya dengan rapat, cahaya kerang surga menyatu dengan lengannya. Ada juga simbol baru yang terukir di tubuhnya. Si Hao terkejut. Itu adalah teknik makhluk tertinggi ketiga yang baru saja dia mulai buka segilnya, namun sekarang teknik itu dimiliki oleh pihak lain. Ini membuatnya menggigil dalam hati. Begitu cepat, sangat cepat. Itu sama saja dengan tidak memiliki rahasia. Apa sebenarnya yang ada di kegelapan dan tidak diketahui? Bukankah ini sama dengan memahami semua teknik berharga di dunia ini? Hanya memikirkannya saja sudah membuat hawa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya, hatinya sulit menemukan kedamaian. Membunuh. Si Hao bergegas maju dengan kejam, menyerang dengan sekuat tenaga untuk membunuh makhluk ini. Dia juga membakar semuanya di sini, tidak meninggalkan sisa-sisa lainnya dengan harapan teknik berharganya tidak bocor. Hanya saja, dia merasa itu mungkin sia-sia. Bahkan jika dia membunuh makhluk ini, kekuatan misterius itu kemungkinan besar masih memahami semua yang dimilikinya. Peng! Kedua individu itu saling bersilangan tangan. Si Hao bertarung dengan semua yang dimilikinya, tidak memberinya kesempatan untuk berevolusi secara ekstrim. Dia menggunakan semua metode yang dia miliki. Kekosongan menjadi tidak jelas, terus-menerus terdistorsi. Tempat ini sepertinya runtuh. Simbol dan kekuatan hukum alam saling terkait, sangat mengejutkan semua orang. Tubuh Si Hao berlumuran darah, lukanya tidak ringan. Namun, setelah bertabrakan beberapa ratus kali, dia membunuh makhluk misterius dan menyeramkan itu. Tanpa berpikir panjang lagi, 3000 pola terjalin, membakar segalanya hingga bersih.
Terlepas dari itu, dia masih akan membakar semua jejak untuk mencegah segala sesuatu tentang dirinya terekspos. Dia mulai menghilangkan kabut hitam dan meretas lampu kuno yang kosong. Boom! Tiba-tiba, lampu kuno mengeluarkan seruan ringan, dan seperti cermin, menampilkan pemandangan yang menentukan dari tadi. Ia bergegas ke kejauhan, hendak pergi. Berhasil! Bahkan kelainannya pun mulai terlihat. Kelinci kecil itu berteriak kegirangan. Namun ekspresi Si Hao berubah. Apa yang paling dia takuti justru terjadi. Dia tidak punya rahasia lagi. Hukum alam yang misterius membawa lampu itu ke kejauhan. Si Hao tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan lukanya. Dia mengejarnya, ingin melihat dari mana keanehan itu berasal, dan terlebih lagi ingin menghancurkan lampu kuno itu. Ternyata itu bukanlah pemahaman yang sebenarnya, membutuhkan lampu kuno ini untuk mengembalikan semua yang telah disaksikannya. Dia berkata pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia punya banyak spekulasi, percaya bahwa itu adalah negeri ilusi, tapi sekarang sepertinya kegelapan yang tidak diketahui memang memiliki semacam kekuatan, mampu melakukan hal-hal yang menakutkan. Dari zaman kuno hingga sekarang, apakah hal itu membangkitkan teknik misterius paling kuat dari setiap bakat surgawi dan kemudian membawanya kembali? Dia tidak tahu apakah ini benar. Membunuh. Si Hao berteriak keras. Dengan tombak kuno di tangannya, dia melayang di udara, menebas lampu kuno itu. Itu mengeluarkan cahaya menyeramkan, berputar-putar. Inti lampu menjadi lebih terang, menerangi seluruh daging Si Hao, membuatnya tampak hampir transparan. Bahkan cahaya api misterius di dalam tubuh Si Hao ditampilkan dan menyala. Namun karena itu, lampu kuno itu bergetar dan kemudian menjadi redup. Ia dengan cepat pergi ke kejauhan, seolah-olah merasakan sesuatu yang buruk. Dengan suara syua, segumpal cahaya api seukuran kepalan tangan terbang keluar dari dalam Si Hao, yang terbentuk dari semua jenis simbol. Ia bergegas maju untuk mengejar lampu kuno itu. Kemudian, suara tajam terdengar di udara. Lampu itu terbelah, berubah menjadi pecahan-pecahan. Pada saat yang sama, nyala api ini menyelimuti langit dan bumi, berkelok-kelok dan melengkung, membakar semua kabut hitam yang tersisa, tidak meninggalkan apapun. Apa ini? Apakah kamu akhirnya berhasil? Tidak akan ada hal buruk lain yang akan terjadi, kan? Cao Yusheng dan King Yi semuanya mengejarnya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Cahaya api itu turun, memasuki tubuh Si Hao sebelum menghilang. Di sana, ada fluktuasi. Si Hao merasakan gelombang energi jahat yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Setelah ragu-ragu, dia bergegas, tiba di luar 3000 jalur batu biru. Dia melihat retakan hitam besar di kehampaan yang menyerupai lembah besar. Apakah sumber segala keanehan di dalam celah besar ini? Setelah sampai di sini, seluruh tubuh Si Hao menjadi dingin. Bahkan seseorang sekuat dia merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam rumah es, gelombang dingin yang menusuk tulang memenuhi dirinya. Ini bukan hanya murni dari luar, tapi juga dari lubuk hatinya. Tempat ini tidak diragukan lagi berbahaya. Namun, dia tetap menahannya, berjalan ke depan untuk melihat, meskipun dia tidak masuk dan hanya melihat ke dalam dari luar. Itu karena dia terlalu banyak curiga. Apa sebenarnya benda ini? Apa sebenarnya asal-uasal hal yang aneh dan tidak menyenangkan ini? Hati-hati! Orang-orang di belakang mereka berteriak, segera menyusul. Si Hao menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan, tiba di depan celah kehampaan yang sangat besar itu. Dia melihat ke dalam. Saat itu juga, wajahnya menjadi pucat. Dia melihat apa yang ada di dalamnya, dan kemudian dia langsung memikirkan sebuah legenda. Ekspresinya tidak menyenangkan untuk dilihat, hatinya sangat terguncang. Kalian semua, cepat pergi. Kalian semua tidak bisa datang, tidak bisa melihatnya. Si Hao meraung. Ekspresinya cemas, menghentikan yang lain mendekat.